Jalan pulang, OTW Banyuwangi. Sobat Millennial and Gen Z IDN Times, kali ini kita sudah ada di mana, Ji? Di Banyuwangi. Banyuwangi. Finally kita nyampe di Banyuwangi. Akhirnya, ya. Ji. Tepatnya sekarang kita berada di Dejawatan Forest, kawasan Betul. hutan Trembesi yang jadi salah satu destinasi wisatanya Sunrise of Java. Sunrise of Java. Keren banget. Banyuwangi. Ya, Keren masih ya. semangat ya, Uncle ya? Ya, harus semangat dong karena saya selalu semangat. Betul ya. Jadi perjalanan kita ini adalah akhir perjalanan ya, Uncle, dari Anyer Banyuwangi. Dari Anyer, akhirnya titik akhir kita di Banyuwangi. Nah, ini jadi salah satu titik pertama kita sebelum kita nanti eksplor ke Banyuwangi. Yes. Dan kita akan melaku-melaku di Banyuwangi. Betul ya, Uncle ya. So, ikuti terus perjalanan kami berdua di Banyuwangi. Reportase jalan pulang ini dipersembahkan oleh PT Pupuk Indonesia Persero. Pupuk Indonesia makmur bersama Indonesia. Let's go. Let's go. Berlokasi di ujung timur Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi mempunyai banyak potensi wisata. Salah satunya adalah Dejawatan Forest. Terletak di Desa Benculuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kawasan hijau milik perhutani ini memiliki luas sekitar 9 hektar. Di dalam hutan ini dipenuhi pohon trembesi berusia ratusan tahun yang membuat kawasan ini teduh. Keunikan dari hutan ini adalah setiap cabang pohon trembesi yang ada di sini dihiasi benalu, sehingga terlihat semakin estetik. Bahkan, pohon-pohon di sini disebut mirip dengan yang ada di hutan Flagorn dalam film Lord of the Rings. Ada sekitar 805 pohon yang kira-kira berumur 100 sampai 200 tahun. Rata-rata, pohon-pohon ini memiliki ukuran keliling 400 sampai 500 cm dengan diameter 1,5 meter sampai 2 meter. Awalnya, kawasan ini bukanlah objek wisata. Dejawatan dulunya merupakan area milik perhutani yang digunakan sebagai tempat penimbunan kayu jati pada masa kolonial Belanda. Nama Jawatan sendiri berasal dari kata Jawatan yang merujuk pada instansi kehutanan atau pemerintahan di masa lampau. Seiring berjalannya waktu, hutan trembesi yang tumbuh di area ini menjadi daya tarik tersendiri karena keindahannya yang unik. Pada tahun 2018, pemerintah dan pengelola wisata kemudian mengubah kawasan ini menjadi tempat rekreasi untuk umum, tanpa meninggalkan nilai sejarah dan juga keasrian lingkungan. Setelah mengunjungi Dejawatan Forest, tak lengkap rasanya jika ke Banyuwangi tidak mencicipi makanan khas Banyuwangi. Salah satu tempat makan yang wajib dikunjungi adalah Srengenge Wetan. Restoran ini menjadi salah satu destinasi kuliner yang wajib dikunjungi bagi para pecinta makanan khas Banyuwangi. Terletak di Jalan PB Sudirman nomor 1752 Banyuwangi, restoran ini menyajikan berbagai hidangan tradisional Banyuwangi dengan cita rasa yang kaya. Beberapa hidangan yang paling terkenal di sini antara lain rujak soto, sayur koro, ayam kesrut uyah asem, dan tentunya tidak lain tidak bukan nasi tempong. Restoran ini memiliki interior yang nyaman dengan desain sederhana dan elegan. Gak heran kalau Srengenge Wetan bakalan cocok banget untuk acara buka puasa bersama di bulan Ramadan. Sobat Milenial dan Gen Z IDN Time, setelah tadi kami berdua keliling Dejawatan Forest. Yes, Dejawatan Forest. Sekarang saatnya kita menikmati icip-icip menu kuliner khas Banyuwangi. Ada beberapa menu nih yang udah kita pesen di tempat kita makan di Srengenge Wetan. Srengenge Wetan. Iya, pokoknya cari aja di Google. Nah, lokasinya di mana. Yes.
Kita menunya apa, Uncle? Ini nasi tempong. Nasi tempong ya, nasi tempong. Isinya ada apa aja, Uncle? Ada ayam, bawang jagung, telur, ikan asin, dan sambal yang sangat pedas. Dan juga lalapan ya, Uncle ya. Lalapan. Terus juga kita pesan sayur karo. Ini sayur karo ya? Sayur karo namanya, tapi kata mbaknya tadi kayak sayur lodeh gitu. Oh ya? Wah enak dong. Isinya ada tempe, ada tahu, potongan-potongan gitu. Iya, nih enak nih ada. Ya ini kayak semacam kayak lodeh tapi nggak tahu. Kita cobain ya. Nanti kita coba ya. Terus ini juga nih menu khas Banyuwangi juga, rujak soto. Rujak tapi soto. Rujak dicampur soto. Rasanya kayak gimana? Penasaran Kita sih. cobain nanti. Terus tadi lu pesen apa nih? gue juga pesan nasi ayam, nasi kesrut. Ayam kesrut kuah uyah asem. Pokoknya gitu dah. Tapi berarti ini kuahnya asam ya? Kuahnya asem, kayaknya seger sih ya. Terus ada tempe goreng, ikan asin. Kalau gua penasaran mau nyoba rujak soto dulu kalau. Rujak soto oke. Menarik nih. Menarik. Katanya kalau makan rujak soto tuh harus dicampur semuanya pakai sambal yang banyak. Maunya semana nih? Sambalnya nih. Dikit aja ya. Segini cukup ya. Boleh. Dikit dulu aja biar nggak. Ini soalnya di sini terkenal sambalnya benar. Jadi rujak soto ini guys ada sayurannya, toge, ya kangkung ya. Terus ada tempe, ada sambal kacang juga tuh Uncle tuh kan. Emping, kerupuk udang, telur. Nah, nggak ada. Ini tahu, coba kita. Timun ada. Ada timun. Nah ini bisa dimakan pakai lontong atau pakai nasi. Tapi ini kita cobain ininya dulu ya, boleh? Yang polosan ya? Polosan, kuahnya nih, kuahnya dulu deh. Kuahnya dulu deh. Kenapa? Sebetulnya bukan rujak ya, tapi lebih ke pecel nggak sih kalau misalnya ya, Uncle ya? Pecel tapi ada kuahnya gitu. Iya, kuahnya dari sotonya. Iya. Nah kan, kita coba ini dagingnya dari sotonya nih guys. Berarti dagingnya ya? Nah dagingnya. Abisin aja nih. Iya nih enak nih. Nah, iya benar. Kayak pecel tapi kayak ada kuahnya gitu. Daging empuk. Soalnya ada bumbu kacangnya ya. Betul. Ini kita coba sekarang. Ini dulu nih. Gue penasaran. Cobain kok, kuahnya kok. Yang asam-asam gitu. Ini ayam aja. Ayam. Potongan ayam, tulangan ayam. Oke, gue kuahnya dulu ya. Ya, sama gue juga. Segar sih. Segar. Segar. Enak nih kalau dimakan siang-siang. Iya. Lagi panas banget di luar, kuahnya asem dan pedas. Kita cobain pakai nasi. Belum makan nasinya nih. Ya, udah dong, gantian dong. Top. Cobain ayamnya aja ya. Top. Wah, banyak. Singkat loh. Pakai tempe, celup enak. Terbaik. Terbaik. Oke, next. Next. Ini namanya sayur karo. Sayur Karo. Jadi kuah santan gitu guys. kayak lodeh lah ya. Iya. Ada potongan tempe, tahu. Langsung kita cobain ya. Langsung deh. Tadi udah dijelasin tuh. Nih. Kita cobain tahunya. Iya sih, kayak lodeh. Ini lodeh. Ini lodeh. Enak banget. Sumpah. Ini udah mulai keringetan nih. Nah, ini dia. Ini nasi Tempong. Sikat langsung kok. sikat ya. Udah banget ikan asin. Gua mau nyobain sambalnya dulu nih. Jadi kalau nasi tempong itu guys, sambalnya itu adalah sambal tomat ya. Jadi sambal tomat, ada jeruknya juga. Ikan asin enak. Dan seperti biasa, pedas banget. Iya. Agenda kita kemana lagi ya? Ke besok. Setelah tadi dawatan terus kita makan, kita mau habis ini mau istirahat dulu. Dan besok rencananya gue dan Uncle bakal bertemu dengan sosok-sosok yang berperan untuk membuat kita bisa makan sayur-sayuran. Di bidang apa nih? Di bidang pertanian. Pertanian ya? Kita akan bertemu dengan para petani Banyuwangi dan ngomongin soal gimana mereka bisa dapat pupuk dengan mudah. Keren. Menarik. Jadi pupuk mudah, Ya. mereka bisa cocok tanam dengan aman dan nyaman, dan hasilnya bisa didistribusikan kepada kita semua. Kita nikmati hari ini. So ikuti terus perjalanan kami di Banyuwangi. Sampai jumpa besok. Kita mau makan lagi. Atau makan lagi. Habisin ya. Ya.
Setelah semalam menikmati makanan khas Banyuwangi, pagi ini kami menemui petani dan penjual pupuk untuk mengetahui bagaimana para petani ini mendapatkan pupuk dengan mudah. Selain itu, kami juga ingin mengetahui transformasi digital dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi berbasis aplikasi, yaitu aplikasi Ipubers. Aplikasi Ipubers adalah sebuah sistem digital yang digunakan untuk mendukung distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan untuk memastikan distribusi pupuk lebih tepat sasaran dan mengurangi praktik penyalahgunaan. Dengan hanya menggunakan KTP dan nomor induk kependudukan, petani kini bisa mengakses pupuk yang mereka butuhkan dengan lebih mudah dan juga lebih cepat. Sobat Milenial and Gen Z IDN Time, sesuai janji kita sebelumnya, kami berdua akan ngobrol soal distribusi pupuk bersubsidi ya. Okay. Dan kita bakal ketemu sama Pak Fadil selaku pemilik kios UD Bintang Harapan, dan juga Mas Fahmi selaku perwakilan dari PIHC atau Pupuk Indonesia Holding Company. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Fadil. Selamat siang Pak Fadil. Pak. Pripun kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Nggih. Ada yang bisa saya bantu Pak? Gini Pak Fadil, tadi kan kami berdua ngelihat ada petani nih nebus pupuk bersubsidi. Kita mau tanya-tanya ya, karena kita Betul penasaran sih, nih. betul Pak banget, Fadil nih, Pak. soal gimana distribusi pupuk bersubsidi pakai aplikasi Ipubers. Ipubers. Nah, Pak, yang pengen saya tanya nih, pada saat Bapak menggunakan aplikasi Ipubers tuh pengalamannya gimana, Pak? Oh, pengalamannya menyenangkan Pak sekarang. Menyenangkan ya? Iya. Karena data itu sudah ada. Orangnya bawa KTP tinggal kita masukkan, kita tidak ribet-ribet. Jatah juga ada di situ Pak. Oh, gitu. Oke. Kalau dari segi manfaat nih Pak, yang dirasakan Pak Fadil sejak menggunakan sistem dibandingkan metode tradisional seperti apa Pak? Jauh Pak. Kalau tradisional semua harus disiapkan, harus diketik apa tanda tangan manual. Kalau ini enggak Pak, sudah masuk semua di aplikasi. Jadi kita santai Pak, enak Pak. Gitu. Banyak manfaatnya Berarti Pak. kalau ngomongin aplikasi ini kan ada teknologi nih Pak. Nah, mungkin ada nggak sih pelatihan gitu yang diterima Pak Fadil selaku pemilik kios sebelum menggunakan aplikasi Ipubers ini Pak? Pada awal-awal Pak ya, pada awal-awal aplikasi kita diedukasi Pak. Diajari sama PI, sama distributor juga cara penggunaannya Pak. Alhamdulillah tidak ada kendala Pak, mudah sekali. Oh, mudah banget ya Pak. Tinggal masukin Tinggal semua datanya masukin ya Pak. aja, bener. Nah, Pak, ini kan untuk menembus pupuk subsidi itu kan menggunakan KTP ya. Nah, itu tanggapan petani selama ini gimana, Pak? Macam-macam Pak. Ada orang yang belum ngerti, loh, ate ning sawah kok suruh bawa KTP. Tapi setelah kita kasih tahu bahwa mereka biar aman Pak, jatah mereka aman, tidak diambil orang. Jatah mereka kalau bukan mereka sendiri yang ngambil itu masih foto, akhirnya seneng Pak orang. Oh, gitu. Jadi memang lebih tepat sasaran Pak. Tepat sasaran bener Pak. Nah, kalau ngomongin prosesnya nih Pak, seberapa cepat sih Pak proses dari misalnya petani datang ke kios tembus pupuk, itu prosesnya seperti apa Pak? Kalau bisa digambarin Pak? Iya. Apakah lebih mudah gitu, Pak? Apakah lebih mudah segala macam? Kalau petani datang, asalkan dia bawa KTP dan tertera Pak, itu cepat Pak. Tinggal klik-klik selesai. Cuma kadang ada kendala Pak. Apa tuh? Agak muter-muter Bapak dikit, tapi bisa kita siasati Pak. Oh, gitu. Di aplikasinya kadang mungkin gangguan sinyal. Ada gangguan sinyal, iya. bener. Jadi muter-muternya itu loading. Loading, Ya. kurang masih lebih loading. seperti itu Iya, ya, Pak. Pak. Kendalanya. Yang Oh. penting nama petaninya tertera di Tadi RDKK. RDKK. Oke. Itu apa panjangannya Pak? RDKK Pak, rencana definitif kebutuhan kelompok. Rencana definitif kebutuhan kelompok. Nah, Pak, gitu. dengan menggunakan sistem digital ini, itu Bapak jadi merasa lebih percaya nggak kalau distribusi pupuk itu memang didistribusikan dengan sangat adil gitu, Pak? Oh, enak sekali Pak. Enak ya? Jadi ya di situ nomor satu kan sesuai dengan jatah masing-masing dan kita enak tinggal menyalurkan saja Pak. Kebutuhan petani misalkan dia butuh katakan 1 bal boleh diambil 1 bal. Kebutuhannya 2 kintal boleh diambil. Boleh 2 2 kintal ya. Enak sekarang. Oke.
Kita nggak ribet, tinggal keluarkan selesai sudah lah. Jadi dimudahkan dengan adanya aplikasi Ipubers itu ya Pak ya. Oke. Nah mungkin terakhir nih Pak, harapannya apa sih Pak dari Pak Fadil selaku pemilik kios terhadap digitalisasi ini, aplikasi Ipubers segala macamnya, mungkin bisa dijelasin Pak? Mungkin bisa dimantapkan lagi ya. Termasuk wifi itu gimana caranya biar kuat Pak. Jadi orangnya yang ngambil itu cepet. Cepet nggak? Ya. Mungkin itu saja. Lambat. Dari aplikasinya juga harus lebih sigap lagi gitu mungkin Pak ya gitu. Oke. Oke, matur suwun Pak atas Matur suwun sangat, Pak. ngobrol-ngobrolnya. Oke. Nanti kita mau ngobrol juga sama Mas Fahmi. Oke. Monggo Pak, mari. Iya. Nah, kita nih ya, Gimana? kayaknya harus ngobrol juga nih Sama Mas perwakilan Fahmi ya? Iya, Mas Fahmi, perwakilan Oke. dari Pupuk Indonesia Holding Company. Tapi di mana dia Iya, ya? Mas Fahmi mana ya? Oh iya, Mas itu, Fahmi. di situ. Iya. Kita panggil aja. Mas Fahmi. Mas Haji, gimana? Sehat Mas Haji? Sehat Mas. Mas, sehat ya Mas ya. Boleh naik sini Mas sedikit Mas. Oke. Nice. Nah Mas Fahmi, tadi kan aku sama Mas Wawan nih udah ngobrol sama Pak Fadil selaku pemilik kios UD Bintang Harapan ya. Iya, salah satu kios penyalur. Nah, soal distribusi pupuk bersubsidi. Nah sekarang kita berdua nih pengen tahu dari Pupuk Indonesia Holding Company atau PIHC nih, gimana nih soal digitalisasi terus Ipubers segala macam. Nah rekan saya nih petani senior. Wow. Mau nanya pertama ke Mas Fahmi. Suhu berarti Suhu ya? dia. Suhu. Oh, Tapi nggak cukup. Oh iya. Monggo Mas Wawan. Monggo, Mas, ini sebenarnya ini tujuan utama dari program digitalisasi kios pupuk lewat aplikasi Ipubers tuh gimana Mas? Terutama di ini nih, kios-kios seperti di seperti kios-kios UD seperti Bintang UD Harapan Bintang Harapan ini. Iya, jadi memang program digitalisasi dalam hal distribusi ini memang masih hal yang baru lah. Baru sekitar 1 tahun diluncurkan oleh Pupuk Indonesia. Salah satu tujuannya untuk mempermudah teman-teman petani untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai aturan ya pastinya. Iya. Jadi dengan adanya aplikasi Ipubers ini, petani sudah tidak lagi ribet menanyakan berapa jumlahnya, berapa dia yang harus tebus harganya, semuanya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, pastinya seperti itu. Lebih mudah berarti Mas ya? Pasti, Oh, pasti. oke. Jadi petani bisa mengakses apapun segala informasi perihal pupuk bersubsidi. Oke. Nah, Mas terkait pupuk bersubsidi ini kan yang penting adalah bagaimana tepat sasaran ya Mas ya ke para petaninya. Nah, kalau dari PIHC sendiri memastikannya gimana nih Pak biar penyalurannya tetap transparan dan juga tepat sasaran Pak? Nyambung ya dengan Nyambung. Ipubers tadi ya. Iya, betul. Jadi Ipubers ini adalah salah satu penerapan dari prinsip 6 tepat. 6 tepat Pak. Ya, prinsip 6 tepat itu diantaranya tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, tepat tempat, dan tepat harga. Pastinya seperti komplit itu. ya? Komplit. Komplit. Jadi semuanya sudah transparan. Mau petani tanya berapa nih harga per kilonya Pak? Ada semuanya. Ada semua. Ada. Berapa yang dia dapat? Ada. Ada. Di mana dia harus nebus semuanya sudah ada. Jadi tidak akan ada lagi istilahnya petani ngawur mau beli ke sana kemarin tidak bisa sudah. Sebab tempatnya pun sudah ditentukan melalui aplikasi Aplikasi RTKK ya? itu. Aplikasi RTKK. Berarti emang udah langsung tepat sasaran juga Ji. Sudah Jadi, sangat iya. tepat. Nggak perlu takut lagi ada penyimpangan ya Pak. Ya, Insya gitu. Allah ketika hal ini benar-benar kita terapkan sudah sangat minim sekali, bahkan nol dalam hal penyalahgunaan. Oke. Nah, ngomongin itu Pak, berarti PIHC ini dukungannya seperti apa sih Pak biar kios-kios ini optimal gitu Pak dalam menggunakan aplikasi Ipubers dan juga dalam menyalurkan pupuk bersubsidi Pak Iya, yang sudah dilakukan. pastinya karena memang ini masih baru Mas ya. Jadi sering kita gencarkan, kita sosialisasikan. Setiap ada forum-forum pertemuan paguyuban kios, forum-forum pertemuan Poktan, agar apa? Ketika petani datang ke kios yang sudah ditunjuk ya, kan nggak semuanya ditunjuk Iya, nih. betul. Itu kita budayakan petani untuk melihat aplikasi Ipubers kios. Jadi petani bisa tahu berapa jatahnya 1 tahun, berapa jatahnya 1 musim, berapa yang harus dia bayar, semuanya ada. Jadi dengan edukasi itu harapan kita ketika petani datang bukan hanya tebus bayar pulang, tapi petani tanya-tanya dulu nih, berapa nih jumlahnya 1 tahun. Oh misalnya dia 1 tahun ini tanam 3 kali. Jadi petani bisa secara bijak membagi berapa nih yang harus dia tebus tiap musim. Well organized Ji. Nah, betul. Jadi
dengan edukasi-edukasi seperti itu melalui kelompok-kelompok, melalui teman-teman penyuluh, memang kita harapkan optimalisasi dari digitalisasi pupuk bersubsidi. Oh, oke, bagaimana Pak Petani Senior? Saya akan mulai menanam lagi. Nah, terima kasih. Terima kasih Mas Fahmi atas waktunya. Nah, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gua dan juga Angkal Wawan bersama dengan Pak Fadil, pemilik Betul. kios UD Bintang Harapan, dan juga Mas Fahmi, Mas Fahmi. perwakilan dari PIHC atau Pupuk Indonesia Yes. Holding Company. Semoga penyaluran pupuk subsidi lewat aplikasi Pupers bisa terus tepat sasaran ya Mas ya, dan transparan karena mendukung juga program pemerintah soal produktivitas pertanian dan juga ketahanan pangan nasional. Kalau begitu sampai jumpa di episode berikutnya Jalan Pulang Anyer Banyuwangi via Pansela. Reportase Jalan Pulang ini dipersembahkan oleh PT Pupuk Indonesia Persero. Pupuk Indonesia makmur bersama Indonesia.